Hai, perkenalkan, nama saya Andre Lukas Purba, NIM 6213210005, kelas IKOR B 2021, mata kuliah Kepemimpinan, jurusan Ilmu Keluargaan di Unimed. Di sini kita akan membahas tentang konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Apa itu kepemimpinan? Menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu, kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan atau posisi serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Kepemimpinan mempunyai konsep, yaitu yang pertama, kepemimpinan sebagai proses, yang kedua, kepemimpinan sebagai atribut. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan yaitu yang pertama, pemimpin kesehatan masyarakat lokal dan negara bagian harus bekerja sama untuk melindungi kesehatan setiap individu tanpa menghiraukan status gender, ras, atau sosial ekonomi. Yang kedua, perencanaan kesehatan masyarakat yang rasional membutuhkan kolaborasi antara pemimpin lembaga kesehatan masyarakat, dewan kesehatan lokal, serta dewan lokal dan daerah yang lain. Yang ketiga, pemimpin kesehatan masyarakat yang baru harus mempelajari teknik dan praktik kepemimpinan dari pemimpin kesehatan masyarakat yang berpengalaman. Yang keempat, salah satu isu yang penting adalah ribuan. Yang kelima, pemimpin tidak hanya harus berkomitmen pada sepanjang hidup, juga pada perkembangan dirinya. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu yang pertama, pemimpin sebagai eksekutif, seringkali disebut sebagai administrator atau manajer. Fungsinya adalah menerjemahkan kebijaksanaan menjadi suatu kegiatan. Dia memimpin dan mengawasi tindakan orang-orang yang menjadi bawahannya dan membuat keputusan-keputusan yang kemudian memerintahkannya untuk dilaksanakan. Kepemimpinan ini banyak ditemukan di dalam masyarakat dan biasanya bersifat kepemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah memerlukan fungsi tersebut. Yang kedua, pemimpin. Tanggung jawab keadilan terletak di tangan pemimpin dengan keahliannya dan ditunjuk secara khusus. Ini dikenal dengan pengadilan. Dan bidang lainnya, umpamanya dalam bidang olahraga, terdapat wasit yang mempunyai tugas sebagai wasit. Yang ketiga, propagandis sebagai juru bicara atau sebagai pengarah opini merupakan orang-orang penting dalam masyarakat. Mereka bergerak dalam bidang komunikasi dan publistik yang menguasai ilmu komunikasi. Penganjur adalah sejenis pemimpin yang memberi inspirasi kepada orang lain. Seringkali ia merupakan orang yang pandai bergaul dan fasih berbicara. Yang keempat, pemimpin sebagai ahli. Pemimpin sebagai ahli dapat dianalogikan sebagai instruktur atau seorang juru penerang berada dalam posisi yang khusus dalam hubungannya dengan unit sosial di mana dia bekerja. Kepemimpinan hanya pada bidang di mana terdapat fakta. Termasuk dalam kategori ini adalah guru, petugas sosial, dosen, dokter, ahli hukum, dan sebagainya yang mencapai dan memelihara pengaruhnya karena mereka mempunyai pengetahuan untuk diberikan kepada orang lain. Yang kelima, pemimpin diskusi. Tipe pemimpin yang seperti ini dapat dijumpai dalam lingkungan di mana komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Seseorang yang secara lengkap memenuhi kriteria kepemimpinan demokratis ialah orang yang menerima peranannya sebagai pemimpin diskusi. Kepemimpinan mempunyai gaya. Gaya merupakan suatu ciri atau penampilan karakteristik dan pelaksanaan kerja. Penelitian telah mengidentifikasi 4 gaya dan kepemimpinan para manajer dari berbagai bidang autokrasi, demokrasi, partisipasi, dan laissez-faire, yaitu
Yang pertama, gaya autokrasi atau orang yang menguasai, menuntut, mengawasi. Pada gaya autokrasi dari kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, ia menggunakan kekuatan secara posisi dan secara pribadi dalam suatu cara secara kekuasaan mempertahankan tanggung jawab untuk seluruh penyusunan tujuan dan pembuatan keputusan serta mendorong para bawahan melalui penghargaan doa dan kesalahan. Pada gaya kepemimpinan ini, segala keputusan berada di tangan pemimpin. Pendapat atau kritik dari bawahan tidak pernah dibenarkan. Pada dasarnya, sifat yang dimiliki sama dengan bobot yang agak kurang. Yang kedua, gaya demokrasi atau mendukung hubungan memudahkan. Pada gaya demokrasi dari kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, ia menilai karakter-karakter serta perilaku-perilaku perseorangan dari setiap bawahannya. Pemimpin yang demokratif menggunakan kekuatan secara posisi dan secara pribadi serta metode-metode kerjasama keputusan untuk menggambarkan ide-ide dari para karyawan serta mendorong mereka untuk menyusun tujuan-tujuan kerja mereka sendiri, mengembangkan perencanaan mereka sendiri, mengawasi praktek mereka sendiri. Partisipasi atau gabungan dari memudahkan dan mengawasi. Pada gaya partisipasi dari kepemimpinan, seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya merupakan suatu perjanjian di antara gaya-gaya autokrasi dan secara demokrasi. Dalam kepemimpinan yang partisipasi, manajer tersebut memberikan analisa-analisanya terhadap permasalahan-permasalahan serta proposal-proposal dari kegiatan karyawan, mengundang kritikan-kritikan dan pernyataan-pernyataan mereka sambil mengumpulkan tanggapan-tanggapan bawahan. Manajer tersebut membuat keputusan akhir mengenai kegiatan-kegiatan masa depan kelompok. Yang keempat, gaya laissez-faire atau tidak terlibat, tidak tertarik, menarik diri. Pada gaya laissez-faire atau gaya biarkan saya sendiri dari kepemimpinan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, manajer yang ditunjuk menurunkan tanggung jawab jabatan kepemimpinan, meninggalkan para karyawan tanpa pengarahan, pengawasan, atau koordinasi serta mengizinkan mereka untuk merencanakan, memutuskan, serta mengevaluasi pekerjaan dalam segala cara yang mereka sukai. Apa sih organisasi itu? Menurut Luther Gulick, bahwa organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha. Organisasi mempunyai ciri-ciri, yaitu sekumpulan manusia memiliki tujuan bersama, kerjasama, peraturan, dan pembagian tugas. Bentuk-bentuk organisasi yaitu organisasi politik, organisasi sosial, organisasi mahasiswa, organisasi olahraga, organisasi sekolah, organisasi negara, organisasi pemuda, dan organisasi agama. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Proses pengorganisasian mencakup kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, pembagian kerja yang harus dilakukan dan menugaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok, dan departemen. Yang kedua, pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab. Yang ketiga, pembagian pengelompokan tugas menurut tipe dan jenis berbeda-beda. Yang keempat, penggunaan mekanisme koordinasi kegiatan individu dan kelompok. Yang kelima, pengaturan hubungan kerja antara anggota organisasi. Organisasi juga mempunyai manfaat. Yang pertama, mencapai sebuah tujuan. Yang kedua,
melatih mental dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melatih kepemimpinan. Yang keempat, memperluas relasi dan pergaulan. Yang kelima, belajar menghadapi tekanan. Yang keenam, mengembangkan etos dan disiplin. Yang ketujuh, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedelapan, membentuk karakteristik dengan seseorang. Yang kesembilan, mampu dalam mengatur waktu dengan baik. Yang kesepuluh, membentuk emosional intelijen. Tujuan pemimpin dalam organisasi secara umum yaitu merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. Yang kedua, mencapai hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. Tugas pemimpin dalam organisasi secara umum yaitu yang pertama, memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pengetahuan yang baru kepada anggotanya.